Ki Agus Abdul Karim atau yang lebih akrab dipanggil Usa Kismada, pria kelahiran Palembang pada tanggal 26 April 1955, adalah seorang seniman yang mulai tertarik akan dunia seni lukis pada tahun 1972. Dan pada tahun 1974, Usa Kismada pertama kali mengadakan pameran hasil karyanya hingga saat ini. Tidak hanya di Palembang, Usa Kismada tiap tahun mengadakan pamerannya di berbagai kota di Sumatera dan Jawa, seperti Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bandung, dan Jakarta. Usa Kismada dalam perjalanannya menekuni dunia seni lukis telah berhasil mengantongi berbagai penghargaan. Saya Ki Agus Abdul Karim Kismada, atau di kalangan seniman dikenal dengan nama Usa Kismada. Saya mulai mengenal seni rupa atau mulai belajar seni rupa itu di tahun 1972. Pertama kali belajar seni rupa itu di Karang Taruna Pertiwi, Departemen Sosial pada waktu itu, yang di bawah pimpinan Ibu Hasan Zain. Nah, setelah beberapa tahun saya belajar di Karang Taruna tersebut, yang bahan-bahan seni lukisnya atau material seninya itu kita didatangkan langsung dari Amerika atau dari UNICEF pada waktu itu. Nah, setelah 2 tahun saya mengikuti pelajaran di Karang Taruna tersebut, saya diajak pameran oleh pelukis-pelukis senior Palembang pada waktu itu. Nah, dari situ saya terus melanjutkan melukis sehingga pada suatu ketika, yaitu tahun 1976, seorang pelukis Amerika, yaitu Mrs. Barton, itu mengajak seniman-seniman Palembang untuk pameran bersama. Dan termasuk diantaranya saya sendiri yang waktu itu memamerkan sebuah sketsa Sungai Sekanak. Ternyata sketsa tersebut mendapat sambutan dan banyak yang menyukai sketsa. Dan saya sendiri waktu itu secara khusus belajar sketsa dengan Exling, seorang pelukis Palembang yang menekuni juga sketsa. Dan bahkan Exling ini, sketsa-sketsanya sekarang ini dipamerkan di Museum Bank Mandiri di Jakarta Kota. Ini adalah salah satu sungai dari perpanjangan Sungai Sekanak, yaitu Sungai Limbungan, yang sekarang ini jadi daerah
pertokoan atau mall di Jalan Leskol Iskandar. Nah, di sana pada waktu itu masih ada panglong atau showmill yang mengergaji kayu-kayu log yang didatangkan dari hutan-hutan di daerah Sumatera. Tertarik melukis atau menyeket lingkungan sungai-sungai Palembang itu ya sejak saya pameran di tahun 76, kemudian pada waktu sungai-sungai tersebut musnah. Dan ini tidak menutup kemungkinan sungai-sungai yang lain akan juga turut hilang dan menjadi daratan karena pola hidup masyarakat yang berpindah dari sungai ke darat. Saya sebagai seorang pelukis tidak bisa berbuat banyak untuk merubah atau itu, cuma mencatat kejadian-kejadian sepanjang hidup saya itu dengan sketsa. Ya, sketsa itu adalah sebuah catatan perjalanan bagi seorang pelukis. Nah, ini keadaan kota Palembang dari tahun 1972 mulai saya melukis, dan tahun 1976 saya mulai sketsa sampai sekarang. Itu ada beberapa sketsa yang melukiskan keadaan atau kondisi sungai-sungai di Palembang. Ya, melihat keadaan sungai-sungai sekarang ini, saya itu memimpikan bagaimana mungkin kalau sungai-sungai itu kembali keadaannya seperti tahun-tahun 70-an gitu. Sungai-sungainya jernih, di mana kita masih dapat melihat ikan-ikan, masih dapat melihat anak-anak bermain di sungai. Ya, kalau sekarang ini anak-anak itu kalau kecebur di sungai pasti dimandikan oleh orang tuanya. Kalau dulu sungai-sungai itu tempat membersihkan diri, tempat mandi bagi anak-anak. Dan dulu di tiap-tiap sungai di Palembang ini banyak sekali aneka ragam hayati, terutama ikan-ikan. Terbukti dari beberapa nama sungai itu diambil dari nama-nama ikan. Seperti ada Sungai Baung, Sungai Lais, ada Sungai Batang. Sungai Batang itu bukannya berarti batang kayu, tetapi itu adalah di sana itu banyak seluang batang atau seluang yang besar itu. Bahkan ada Sungai Belido. Di Sungai Sekanak itu sendiri pada tahun 1970, orang-orang yang menangkul, kalau istilah Palembang, yang menangkap ikan dengan itu, masih ada terdapat ikan belido. Tapi sekarang sungai-sungai itu sudah tidak ada lagi ikannya. Ya, kalau ada paling ikan kecil yang tahan dengan limbah, yaitu ikan opi-opi. Ya, seyogyanya kita dapat memotivasi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk tidak lagi membuang sampah atau limbah rumah tangga. Nah, salah satu caranya yaitu membalik atau menghadapkan rumah yang selama ini dapurnya menghadap sungai. Sebaiknya itu dapur itu tidak lagi menghadap sungai, tapi bagian beranda rumah yang menghadap ke sungai, sehingga tidak ada lagi limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Kami menghimbau agar masyarakat yang ada di lingkungan atau di kanan kiri sungai tidak lagi membuang sampah atau limbah ke dalam sungai, terutama limbah plastik yang bisa menyumbat aliran sungai. Ya, inilah asa usaha dalam sketsa. Usa Kismada memiliki asa yang besar pada lingkungan. Berbekal dengan peralatan sederhana, ia ingin mengajak masyarakat menjadikan kawasan sungai di Palembang terjaga kebersihan, sehat, dan aman.
Sejak tahun 1970-an, sketsa lukisan Usi Kismada lebih tertuju akan kepeduliannya pada kebersihan lingkungan. Ia prihatin dengan kondisi sungai saat ini, di mana sudah sangat jauh berbeda. Melalui goresan tangannya lah, semua tergambar jelas perbedaan itu. Lingkungan akan memberi manfaat terus-menerus selama kita dapat menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri. Kebersihan berawal dari niat dan diakhiri dengan kebiasaan hidup sehat. Jika alam sudah mulai tidak bersahabat, maka anak cucu kita lah yang akan merasakan dampaknya. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, namun karena kita menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, namun diperlukan tindakan dan kesadaran dari diri kita sendiri. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan ini hadir untuk kita tetap menjaga bumi dan lingkungan. Manfaatkan waktu yang diberikan untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar kita agar dapat dinikmati bagi generasi penerus kita selanjutnya. Sejatinya, mereka masih memiliki kesempatan yang sama dengan kita. Sedari dini mari kita ajarkan pada anak cucu kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, mulai menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan sejak dini. Dari rasa cinta tersebut, anak cucu kita akan senantiasa menjaga lingkungannya, sebab lingkungan ini akan terus memberikan manfaat untuk generasi anak cucu kita kelak. Ini berarti kan masuk ke dalam wilayah komunikasi sebetulnya. Jadi bagaimana, saya kebetulan mengenal Usi Kismada, beliau itu memang mengomunikasikan atau mengekspresikan akhirnya menjadi bentuk komunikasi kepeduliannya terhadap lingkungan, perkembangan, dan terutama juga perkembangan kota. Jadi, dan beliau ini adalah orang yang konsisten untuk melukis dalam bentuk sketsa. Dan sebetulnya kalau kita melihat lukisan-lukisannya,
itu mulai dari tahun 1972 itu hingga sekarang, kita dapat melihat bagaimana perkembangan kota Palembang, perkampungan, sungai, kemudian lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu, bagaimana orang-orang, kehidupan orang di tepian sungai. Nah, dari sini ada beberapa karyanya yang berkemungkinan sekali merupakan sebuah kronologis. Jadi bagaimana misalnya kondisi Sungai Musi dari sudut pandang sini, misalnya dari sini pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an hingga sekarang. Nah, ini sebetulnya kalau membacanya jangan sebagai karya seni ansih. Jadi ada komunikasi seperti katakan tadi, bahwa ada komunikasi yang ingin disampaikannya, ada yang diekspresikannya lewat goresan lukisan itu, bahwa ini loh, jangan biarkan jadi seperti ini, karena Anda bisa lihat sekian puluh tahun yang lalu, berdasarkan sketsa yang ini misalnya, yang dia lukis beberapa puluh tahun yang lalu, kondisinya tidak seperti ini. Mengapa jadi seperti ini? Nah, itu juga mengingatkan bagaimana supaya kita berusaha untuk merevitalisasi lah, kalau memang itu harus dapat direvitalisasi, atau setidaknya menjaga yang kondisinya masih baik saat ini, tidak rusak di kemudian hari. Jadi ya kita beruntung misalnya banyak pihak, banyak orang, banyak tokoh yang sangat peduli terhadap lingkungan kita, lingkungan hidup, perkembangan kota yang memang sebuah keniscayaan, itu jangan sampai merusak budaya kita, jangan merusak tinggalan-tinggalan budaya, tetapi juga ketika kita melestarikan budaya tidak juga menghambat perkembangan kota. Revitalisasi yang dilakukan terhadap anak sungai yang ada di sungai di Kota Palembang itu tetap memerhatikan aspek budayanya, terutama aspek cagar budaya misalnya. Antara lain begini, ketika kita akan merevitalisasi itu kan sebetulnya membuatnya kembali vital dan sedapat mungkin menyerupai atau menyamai fungsi sebelumnya. Tetapi jangan pula misalnya kita dengan kata revitalisasi tujuannya ternyata salah. Artinya ada beberapa tinggalan yang mungkin bagi pandangan orang yang ingin memodernisasi sebuah tempat itu harus diperbaiki dengan menambah hal yang baru misalnya. Nah, jika memang tidak mengharuskan yang baru dibuat di sana, kenapa harus dibuat? Ya, bagaimana kita bercermin dari foto-foto lama, dari sketsa yang dibuat oleh Pusat Kismada. Konsep warna-warni sebetulnya tidak semuanya sesuai begitu. Artinya tidak semuanya harus diberi cat warna-warni. Jika memang dia akan mengganggu atau merusak ekosistem habitat yang ada di sana, supaya jangan direvitalisasi seperti itu. Revitalisasi bagaimana mengembalikan fungsi sebetulnya. Jadi kita harus mengingat bahwa catatan Belanda pada masa kolonial itu ada lebih dari 130-an anak sungai. Sekarang paling banyak 32 anak sungai, dan anak sungai itu ukurannya juga tidak lagi sama. Bahkan ada yang menyempit sampai 30 cm, kemudian membesar lagi sampai ke 2 meter, mengecil lagi, melebar lagi, menyempit lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Mungkin Pusat Kismada ingin menyampaikan pesan itu kepada kita. Nama ibu Nyayu Era Nurjana. Dengan keluarga, istilahnya kalau nak ngomong tuh yang mana pentingnya baik dia ngomong. Mendak tidak dia ngomong. Itulah gawaannya tadi tuh karena dia hobi ngelukis ya. Jadi dilampiasnya dalam lukisan. Kalau hari Jumat juga dia sering galak dipanggil dari masjid untuk khutbah Jumat, ada itu keisi. Kalau malam-malam dia tuh galak ngajar ngaji budak-budak di sinilah, muridnya banyak di sini yang tiap malam tuh ngaji. Itulah kegiatan Pak Karim. Anak-anaknya dukung galau, dia ngomong, Bu, memang ayah tuh hobinya istilah itu ngelukis, jadi kan kalau yang nama mantu-mantu gawe rumah nih adalah, cuma enggak pacak dia sepenuhnya, dia memang hobinya ngelukis.
Sering dia memang diperhatikan Cak, sungai-sungai dulu kan dia galak berenang masih kecil dulu galak berenang, katanya sekarang sungai-sungai itu tidak lagi bersih Cak dulu. Kalau dulu kan masih banyak berenang, iwak-iwak masih banyak di tempat-tempat sungai itu agak bersih. Nah sekarang ini dia ngomong, mak manalah caranya kalau pacak lingkungan sungai itu pacak bersih lagi Cak dulu, katanya. Setelah ada pesan dia. Tadi dia mau ngomong kalau pacak istilah itu yang rumah-rumah yang pinggir sungai itu nah jagolah kebersihan ya, Cak, sampah-sampah plastik tuh jangan dibuang lagi ke sungai kan, supaya sungai itu bersih lagi. Pacak mak mana boleh dak do nyebab ke banjir kota Palembang ini. Nah itulah, inilah asa usaha dalam sketsa. Di manakah tempat tinggal kita? Di mana tempat kita merasakan kehangatan dan kebahagiaan itu? Di mana lagi selain di bumi ini? Akankah kita ingin kebahagiaan ini hilang begitu saja? Jika tidak, maka cintailah dan rawatlah bumi ini sedari dini. Dan inilah asa usaha dalam sketsa.